Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Sama tidak menarik. Cepat buka baju, seru Ara setelah mereka berada di dalam kamar. Tidak akan. Lano malah berjalan melewati Ara tanpa peduli perkataan istrinya. Laki itu duduk bersila di atas tempat tidur yang berukuran lebih kecil dari ranjang miliknya di rumah. Bola mata pria berkulit putih itu mengitari setiap sudut ruangan kamar yang terdapat pajangan miniatur motor beraneka model tersusun rapi di sebelah tempat tidur Arabella. Poster pembalap juara dunia termuda MotoGP tertempel rapi di dinding kamar tersebut. Tepat di atas kepala tempat tidur yang beralaskan sprei bermotif bendera salah satu negara di benua Eropa. Tak sampai di situ saja, di sisi lain terdapat juga sebuah lemari kaca yang berisi berbagai piagam penghargaan. Medali emas dan perak dari beberapa cabang olahraga yang digeluti Ara ketika masih berusia belasan tahun. Piala berwarna kuning emas juga terpajang rapi di atas lemari kaca tersebut, sebagai tanda bahwa gadis itu sering mendapat peringkat 3 besar. Selama mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun gadis itu terkenal nakal dan susah diatur, tapi ia mampu membanggakan kedua orang tuanya dengan prestasi yang pernah ia raih. Kenapa kaget kalau ternyata aku gadis yang pintar? Ara menyenggol lengan Lano. Tidak sama sekali. Lano membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur Ara, berusaha biasa saja. Kakak tidak mandi? Biarkan aku beristirahat sebentar, nanti juga akan sembuh. Lano memejamkan kedua matanya. Apa perlu aku panggilkan dokter pribadi keluarga kakak? Memegang dahi Lano dengan tangannya. Tidak perlu, aku baik saja. Memalingkan wajah. Aku tidak tanggung jawab kalau kakak kenapa. Ara berjalan menuju lemari pakaiannya, mengambil sepotong shirt berwarna hitam lalu berjalan menghampiri Lano di ranjang. Hei, Tuan, pakai ini. Meletakkan baju kaos di atas dada Lano sembari nusuk pipi Lano dengan jarinya. Apa kamu tidak bisa bersikap dengan satu kepribadian saja? Lano membuka matanya. Maksudnya, jangan sebentar bertingkah seperti Ara lalu sedetik kemudian berubah menjadi Jody. Lano mulai hilang kesabaran. Maaf, Tuan Muda. Kak Lano tersenyum tipis. Aku tidak ingin kamu bertingkah seperti Jody di depanku. Jadilah Arabella walaupun sebenarnya Ara dan Jody sama saja. Lano mengubah posisi menjadi duduk. Maksudnya, sama saja, sama tidak menarik, celetuk Lano. Apa, tidak menarik, kakak saja yang buta. Coba lihat ini, memamerkan otot lengannya dengan menyingkap lengan bajunya. Lano mendecik, ia menggeleng seraya berkata, tidak menggoda, katanya santai. Ara yang merasa diremehkan, kemudian menyingkap bajunya ke atas hingga tampaklah otot perut ratanya. Kakak lihat ini, bukankah wanita yang memiliki otot perut sangat menarik? Menunjuk otot perutnya, spontan Lano membuang muka saat Ara membuka kaos yang ia kenakan. Tutup baju kamu. Kesalnya karena Ara berani melakukan itu di hadapannya. Jangan malu, Kak, atau kakak mau pegang. Ara malah lebih mendekat.
mencoba meruntuhkan dinding pertahanan si tuan muda yang terkenal ahlinya dalam mengendalikan diri pada godaan kaum wanita. Lano berdiri, ia menepis tangan Ara lalu berjalan ke kamar mandi yang berada di dalam kamar itu sembari membawa baju yang Ara berikan. Ara tertawa lepas saat Lano menghilang di balik pintu. Ia sangat mengerti bahwa tidak mudah membuat pria yang telah menjadi suaminya itu akan tergoda padanya. Dia sangat lucu sekali. Tanpa sadar, Ara melengkungkan kedua sudut bibirnya saat mengingat betapa menggemaskan sang suami yang tampak malu. Malu saat ia mulai menunjukkan sikap agresifnya. Keesokan harinya, entah terasa nyaman atau memang ia terlalu mengantuk semalam, Lano sedikit terlambat bangun daripada sang istri. Saat ia bangun, Ara ternyata sudah tidak ada di sebelahnya. Sementara di sebuah ruangan di salah satu sudut rumah milik orang tua Ara, suara kekalahan masih tetap dipegang Ara. Ia menarik napas dalam kemudian membuang perlahan, mengatur napas yang terengah-engah karena berlatih fisik dengan sang ayah. Lumayan ada kemajuan, sedikit lagi kamu akan mengalahkan papa, kata Boy memuji putrinya. Ara masih belum menyerah. Teknik bela diri yang ia kuasai sudah ia kerahkan untuk menjatuhkan lawan di depannya, tapi tetap saja ia masih belum bisa membuat sang ayah menyerahkan posisinya. Hingga kedatangan Lano ke ruangan itu membuat Ara dan Boy kompak menoleh ke arah pria yang terlihat sudah segar di pagi hari. Pagi Lano, sudah lebih baik? Tanya Boy sembari mengelap peluh di pelipisnya. Sudah, Pak, Lano menjawab pelan. Ayo Kak, sini, lawan aku. Ara menaikkan sudut bibirnya. Jika ia tidak berhasil mengalahkan papanya, maka Lano harus menjadi pelampiasan kekalahan gadis itu. Lano menggeleng cepat. Mana mungkin dia bisa menang pikirnya. Namun Ara tidak tinggal diam. Ayolah Kak, temani Ara berlatih untuk mengalahkan papa. Berusaha merayu suaminya. Cobalah Lano, bagaimanapun dia hanya seorang perempuan. Pasti kamu bisa mengalahkannya. Boy menepuk pundak menantunya, meyakinkan sang menantu yang nampak ragu dengan tawaran yang sangat ia yakini bahwa tidak akan menguntungkan bagi Lano. Ayolah, Kak, tunjukkan bahwa kakak laki sejati. Kalimat sindiran Ara tepat menusuk harga diri Lano yang tinggi. Terpaksa Lano menuruti keinginan Ara. Dia berjalan malas ke arah arena berlatih, memakai seragam bela diri yang tersusun di sudut lemari ruangan tersebut. Lano membuang napas kasar sebelum berhadapan dengan sang istri. Sudah lama ia tidak berlatih. Sejak memulai perusahaan di Jerman, Lano sudah tak menekuni bela diri yang ia pelajari sewaktu kecil ini. Sebuah tendangan tepat mengenai area perutnya. Lano mundur ke belakang beberapa langkah dari tempat semula ia berdiri. Aku belum siap, Ara, ujar Lano yang terlihat menawan dengan seragam warna putih serta sabuk biru yang melingkar di pinggang lelaki itu. Musuh tidak akan bertanya apa kakak sudah siap atau belum saat berkelahi. Ara sudah mengambil posisi kuda untuk melawan Lano. Baiklah, apa tidak ada aturan dalam permainan ini? Lano juga memulai dengan kudanya untuk menahan serangan Ara. Minimal jangan sampai ia jatuh pikirnya. Meski tak melawan serangan gadis itu, setidaknya ia bisa bertahan.
Lakukan gerakan perlawanan apapun yang kakak bisa, karena lawan tidak akan peduli kakak menggunakan ilmu bela diri apa, yang pasti fokus membuat musuh kalah. Ara semakin antusias melumpuhkan pria tampan di depannya. Baiklah, aku tidak akan segan memukul meskipun kamu perempuan. Lano mulai berpikir cepat bagaimana membuat lawan di depannya kalah. Bagaimanapun dia perempuan fokus mencari di mana titik kelemahannya Lano. Namun apa yang ia pikirkan ternyata tak seperti kenyataannya, tendangan demi tendangan dilayangkan Ara tanpa ampun. Sebagian serangan mampu Lano tangkis, tetapi banyak juga serangan yang tak mampu Lano hindari hingga ia kewalahan menghadapi sang istri yang memang ahli dalam bela diri tersebut. Ayo kak, semangat, Ara semakin bahagia melihat lawannya hampir roboh. Namun bukan Lano bila harus menerima kekalahan begitu saja. Oh, mataku perih, kata Lano sembari mengucek kedua matanya. Ara pun mendekati Lano dengan rasa khawatir pada pria tampan itu. Kesempatan pun tak disia-siakan Lano begitu saja. Dengan satu tangan melingkar di leher Ara, memutar tubuh kecil itu dengan cepat lalu ia menimpa tubuh sang istri yang memang memiliki fisik yang tidak lebih besar darinya. Lano sukses menjatuhkan tubuh langsing itu hingga terlentang di atas matras. Lano duduk di atas kedua paha Ara dan kedua tangannya memegang tangan Ara yang ia posisikan di atas kepala gadis itu. Akhirnya kamu runtuh juga Ara. Lano berseringai di atas tubuh Ara. Kamu curang, Ara menatap tajam manik mata suaminya. Posisi yang membuat ia merasa gugup dan entah kenapa tiba-tiba tubuhnya tak mampu melawan lagi. Lemas, itu yang Ara rasakan. Mereka tak sadar bahwa di ruangan tersebut masih ada pria parubaya yang melihat aksi kedua pasangan pengantin baru itu. Boy mundur perlahan lalu keluar tanpa suara yang berarti dari ruangan yang tampaknya sudah mulai terasa hawa panas di sana. Sepertinya mereka mulai akrab. Boy tersenyum lebar. Apa kamu menikmatinya? Menikmati, Lano mengerutkan dahinya. Menikmati posisi seperti ini, Ara mengerjap mata 2 kali. Lano terdiam sesaat, menatap bola mata Ara dalam tanpa berkedip. Bahkan gemuruh degupan jantung keduanya seolah berirama senada. Napas kedua insan yang semula terengah, engah kini mulai stabil dan menguasai suasana minggu pagi yang sejuk di luar sana. Lano menghempaskan tubuhnya ke atas matras. Berbaring telentang di samping Ara, menetralkan jantungnya yang semula berdetak kencang. Kalian sering melakukan ini, Lano menoleh Ara, masih dengan posisi yang sama. Melakukan apa? Ara ikut menoleh hingga wajah keduanya berdekatan. Berlatih seperti ini? Oh, tentu saja, ilmu apapun yang kita miliki jika jarang diasah maka lama-lama akan tumpul. Jadi sebaiknya manfaatkan waktu senggang untuk mengasah kemampuan yang kita miliki. Ara tersenyum beberapa detik, dan senyuman dengan deretan gigi putihnya itu sukses menghipnotis Lano sesaat. Kamu benar, Lano memalingkan wajah. Lama gadis ini memang makin mempesona. Ayo kita sarapan. Pasti kakak belum sarapan, kan? Ara bangkit berdiri sembari mengulurkan tangannya untuk membantu Lano berdiri. Tentu saja Lano menyambut tangan itu dengan senang hati.
Hitungan detik dengan gerakan cepat Ara membelakangi Lano, sembari menarik tangan pria itu ke depan dadanya, lalu membanting tubuh tinggi itu dengan keras. Apa yang kamu lakukan, Ara?" tanya Lano yang kembali berbaring telentang di matras sembari memegang bagian punggungnya yang sedikit nyeri. "Memberi hukuman karena kakak sudah bermain curang," kata Ara puas. "Kamu benar wanita pendendam." Ara tak peduli. Gadis itu pergi meninggalkan suaminya yang menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ara memang bukan gadis biasa. Butuh ekstra keras menaklukkan perempuan tomboy itu. "Kamu kenapa?" tanya Bella pada sang menantu yang nampak berjalan tidak nyaman saat turun dari tangga. Tubuh Lano mulai terasa sakit di mana-mana. "Apa Ara bermain kasar?" tanya Bella memastikan bahwa sang menantu tidak mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari putrinya. "Main kasar? Maksud Mama?" Ara mendongak. Pertanyaan yang sulit diartikan oleh gadis polos seperti Ara. Tidak, Lano menggeleng cepat. "Kamu tidak perlu menyembunyikan kelakuan nakal Ara, Lano." Bella mengambil sepiring nasi untuk menantunya yang baru bergabung di meja makan. "Makasih, Ma." Lano sebenarnya tidak makan nasi di pagi hari. Hanya saja ia tidak enak hati jika menolak. "Lano tidak makan nasi di pagi hari, Hun. Ara, buatkan roti bakar dan segelas susu untuk suami kamu," Tita Boy sembari menoleh putrinya yang masih asik memasukkan nasi goreng ke mulutnya. Bersambung.